Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai kegagalan pada perusahaan dalam implementasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Next. Ya, di sini ada anggota kelompok, bisa dilihat bagi berikut. Next. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada battle, yang kedua ada Manco Group. Next. Next lagi. Selanjutnya latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk latar belakang, sejak didirikan pada tahun 1935, perusahaan pembotolan telah mengakuisisi wilayah dan memperluas bisnis. Akibatnya, kebutuhan akan informasi yang lebih baik semakin meningkat. Untuk mengikuti pertumbuhan perusahaan, sistem komputer baru ditambahkan di berbagai departemen karena kebutuhan tersebut memberi isyarat. Dengan melakukannya, perawatan tidak selalu dilakukan untuk memastikan kompatibilitas. Seiring perusahaan terus berkembang, sistem berdiri sendiri yang berbeda menjadi semakin tidak serasi. Kebutuhan akan sistem yang terintegrasi. Semakin banyak penelitian dan diskusi, sebuah komite pengarah eksekutif dengan bimbingan konsultan dari luar dan konsensus Departemen Teknologi Informasi atau IT memutuskan untuk menangani pertumbuhan perusahaan, berkomunikasi antar departemen, dan menghasilkan laporan yang dapat disesuaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan proses ERP ini, pembotolan memilih tidak mengambil nasihat dari konsultan independen yang dipekerjakannya selama tahap evaluasi dan rekomendasi produk ERP, dan memilih jalannya sendiri untuk upaya implementasi. Selanjutnya yaitu staf muda yang belum berpengalaman dan staf IT yang sangat terbatas. Faktor selanjutnya yaitu masalah komunikasi, termasuk kepedulian karyawan dan juga menambah beban masalah sumber daya manusia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kemudian terkait pelajaran yang dapat dipetik terkait permasalahan ini adalah yang pertama, yaitu keterlibatan karyawan, di mana pihak perusahaan harus berhati-hati dalam melakukan evaluasi pada para staf dan menganalisa kebutuhan proyek. Kemudian ada penghargaan dan retensi dalam menjalankan kegiatan secara normal. Para karyawan juga harus diberi insentif atau reward. Yang ketiga, dukungan manajemen, yaitu mendukung effort karyawan, cara kreatif dalam memberikan reward, memperhatikan saran dan masukan karyawan, menjaga dan mempertahankan karyawan dianggap lebih mudah daripada mempekerjakan dan melatih karyawan yang baru. Next. Pembahasan kedua itu yang Manco Group. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Riora Inzaghi. Ya, di sini latar belakangnya yaitu di tahun 1981 perusahaannya didirikan di Kuwait. Kemudian tujuannya didirikan Manco, yaitu menyediakan persediaan dan perawatan high-end. Manco bekerja dengan organisasi pemerintah seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Informasi, dan Kementerian Minyak, dan lain-lain. Dan banyak organisasi swasta kecil dan menengah lainnya. Kemudian pada tahun 1993, menurut Majid Al-Mashari dan Muhammad Zairi, Manco Group berusaha menggunakan konsep ERP dengan memakai perangkat lunak SAP R/3 untuk melakukan re-engineering terhadap supply chain mereka. Ya, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang berikutnya yaitu adalah faktor penyebab kegagalan proses ERP.
Yang pertama adalah beberapa eksekutif dan manajer teknologi informasi kurang memperhatikan mengenai pendidikan dan pelatihan karyawan. Kemudian beberapa eksekutif dan manajer teknologi informasi juga kurang komitmen dan kurang menyisihkan waktu untuk melakukan analisis yang cukup pada waktu tahap perencanaan dan implementasi. Yang ketiga, beberapa eksekutif dan manajer teknologi informasi kurang memperhatikan mengenai pendidikan dan pelatihan karyawan. Dan yang terakhir adalah keinginan berlebih dari pengurangan tenaga kerja secara masif. Pengurangan tenaga kerja secara masif agaknya dijadikan alasan utama untuk pengusulan perlunya re-engineering, sehingga manajemen terlalu berharap dan ambisius melakukan hal ini tanpa persiapan yang matang dan kurang mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab kegagalan proses ERP. Yang pertama, lingkup dan fokus yang sangat lambat, karena tim re-engineering menghadapi problema teknis yang diakibatkan oleh pengurangan tenaga kerja secara masif. Akibatnya, fokus pada re-engineering jadi buyar, dan tim terjebak dalam menangani dan menanggap hal-hal teknis. Yang kedua, kemajuan dan pengukuran kinerja lambat. Pengukuran kinerja adalah hal yang sangat diperlukan dalam re-engineering untuk mengetahui dan mengendalikan kemajuan, memberikan kesadaran akan tujuan, dan meningkatkan moral karyawan. Yang ketiga, ada meremehkan peran komunikasi. Komunikasi sebetulnya sangat penting dalam re-engineering, karena komunikasi yang baik akan menghasilkan dukungan, komitmen, dan tanggapan positif dari semua petugas yang terlibat dalam perubahan. Tim re-engineering Manco Group merasa bahwa mereka kurang berusaha secara sungguh-sungguh melakukan komunikasi dengan baik, meskipun hal ini dianggap hal yang paling sulit dalam re-engineering. Next. Baik, selanjutnya ada pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama itu menyediakan waktu untuk melakukan tahap perencanaan dan implementasi serta tidak menyerahkan sepenuhnya permasalahan fundamental bisnis kepada sistem. Sistem hanya berfungsi untuk menunjang peningkatan kinerja bisnis. Kemudian yang kedua itu memperhatikan komunikasi antar tim untuk menunjang kinerja dalam hal-hal yang diperlukan. Sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.